Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses penginstalan DHCP server pada OS Fedora versi 32. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Nama saya Anggita Aulia. Nama saya Yulia Nur Azizah. Nama saya Wina Nur Wulandari. Berikut ini hasil kerja dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan DHCP server? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk mempermudah pengalokasian IP address pada suatu jaringan. Jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP akan memberikan alamat IP address secara manual atau statik. Ini akan mempersulit pekerjaan. Jika suatu server dipasangkan DHCP, semua komputer yang terhubung ke jaringan akan mendapatkan IP address secara otomatis. Selain IP address, DHCP juga memberikan parameter seperti default gateway dan juga DNS server. Di mana ada server pasti ada klien. Karena DHCP sendiri berbasis arsitektur klien atau server, jadi komputer yang memberikan IP address adalah DHCP server, sedangkan komputer yang menerima IP address yaitu DHCP klien. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi DHCP server pada OS Fedora versi 32. Langkah yang pertama adalah atur IP address dengan komen-komen berikut. Yang pertama, nmcli connection modify inp0s3. inp0s3 ini merupakan interface yang digunakan IP v4.addresses. Nah, ini merupakan komen yang untuk mengubah IP address. Nah, IP address yang digunakan adalah 10.20.30.10/26 atau prefix 26. Nah, IP ini digunakan karena sama dengan range yang akan digunakan untuk DHCP server nantinya. Selanjutnya, nmcli connection modify inp0s3 IPv4 method. Metode ini merupakan pilihan apakah kita akan menggunakan manual atau secara otomatis. Manual ini merupakan statik, otomatis itu merupakan DHCP. Nah, selanjutnya kita restart. Kita restart dengan perintah nmcli connection down np0s3, kemudian nmcli connection up np0s3. Nah, dengan hasil yang dapat kita lihat di layar, gunakan perintah if config. Jika IP yang ditampilkan sudah sesuai dengan konfigurasi yang dilakukan, maka konfigurasi telah selesai dan berhasil dilakukan. Selanjutnya, setelah selesai mengatur IP, proses selanjutnya merupakan melakukan instalasi paket dari DHCP dengan perintah dnf install DHCP, atau bisa juga menggunakan perintah dnf -y install DHCP. dnf -y ini agar menjawab setiap pertanyaan yang ada dengan y atau yes, sehingga tidak muncul lagi pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, setelah proses instalasi paket selesai, maka buka file konfigurasi menggunakan perintah nano etc dhcp dhcp.conf. Nah, setelah terbuka, dapat kita lihat di layar, kita menambahkan beberapa konfigurasi. Nah, yang pertama, di yang awal itu ada comment option definition common to all support network. Nah, di bawahnya diikuti dengan option domain name. Nah, di sini dari yang awalnya itu sebagai contoh atau dengan example.org kalau tidak salah, diubah dengan alamat DNS yang tadi buat, yaitu dhcp.fedora.local. Nah, kemudian masukkan IP dari server atau IP dari DNS tersebut. Nah, selanjutnya terdapat default list time dan max list time. Nah, itu merupakan waktu aktifnya atau waktu hidupnya. Nah, selanjutnya di bagian command network, nah di bawahnya itu terdapat pilihan autoritatif. Nah, di situ sebelumnya autoritatif itu merupakan sebuah command. Nah, dapat dilihat di layar, kita jadikan uncomment autoritatif tersebut. Selanjutnya, di bagian bawah yaitu terdapat bagian subnet. Nah, bagian subnet ini masukkan subnetwork kita dengan network address yaitu 10.20.30.0 karena range yang akan digunakan adalah 10.20.30.1 hingga 10.20.30.5. Nah, setelah masukkan subnetnya, masukkan juga prefixnya yaitu
/26 dengan netmasknya 255.255.255.192. Nah, di bagian bawahnya dapat kita lihat ini merupakan range atau jangkauan dari IP yang akan dibagikan kepada klien, yaitu sesuai dengan ketentuan menggunakan range 10.20.30.1 hingga 10.20.30.5. Nah, selanjutnya terdapat IP dari DNS server yaitu 10.20.30.10. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi dapat kita lihat ini ditambahkan domain untuk DNS yang diarahkan untuk DHCP. Jadi di DNS itu ditambahkan domain dhcp.fedora.local. Nah, itu untuk khusus melayani DHCP server. Nah, kemudian masukkan alamat untuk opsi router di alamat 10.20.30.10. Nah, ini merupakan alamat servernya agar membagikan IP-nya dengan alamat berikut. Nah, yang terakhir merupakan dimasukkan juga broadcast address yang dapat lihat di if config tadi di atas. Nah, di yang bagian sebelumnya yaitu 10.20.30.63 di bagian yang if config tadi. Nah, setelah itu terdapat juga default list time dan max list time yang sama dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya beri akses izin firewall kepada paket DHCP server untuk dijalankan secara permanen dengan perintah firewall strip cmd strip service sama dengan DHCP strip perm ini maksudnya permanen. Nah, dapat kita lihat di layar bahwa di sini tuh ada peringatan bahwasanya paket ini telah diaktifkan ya, karena paket ini sudah diaktifkan pada sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat firewall stripcmd strip reload. Nah, maksud dari perintah ini merupakan mereload kembali konfigurasi firewall yang baru saja diterapkan. Jadi konfigurasi tadi bisa diterapkan ke dalam firewall sehingga layanan dari DHCP server itu dapat berjalan. Nah, selanjutnya dapat dilihat di layar bahwasanya muncul perintah sistem CTL enable DHCPD. Nah, ini untuk untuk melegalkan di si DHCPD ini. Kemudian sistem CTL start DHCPD untuk memulai si program DHCPD ini. Nah, selanjutnya kita pastikan si DHCPD ini telah berfungsi secara normal atau secara semestinya. Nah, yang dilihat layar dapat kita simak yaitu gunakan perintah sistem CTL status DHCPD. Nah, dapat kita lihat bahwasanya jika statusnya itu sudah aktif running, maka konfigurasi sudah benar dan dapat dipastikan berjalan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari proses instalasi DHCP server. Proses pengujian akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Untuk pengujian pada Virtual OS di Windows XP dilakukan dengan cara klik Start, kemudian pilih Control Panel, dan pilih Network and Internet Connection. Kemudian masuk ke Network Connection. Terdapat Local Area Connection 2. Kemudian kita pilih dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian klik Properties. Kemudian pilih Internet Protocol TCP/IP dan klik Properties. Pastikan memilih Obtain an IP Address Automatically dan Obtain DNS Server Address Automatically agar mendapat IP dari server DHCP. Kemudian simpan dan close. Untuk menguji koneksi, kita menuju ke CMD atau Command Prompt. Kita ping server dengan IP address 10.20.30.10. Bisa dilihat di layar, koneksi telah terhubung.
Kemudian kita cek dengan ifconfig/all. Bisa dilihat di layar Ethernet adapter dan DNS-nya adalah domain dari server kami. Kemudian IP address-nya ialah termasuk ke dalam range yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian subnet mask-nya dan default gateway DNS server DHCP server, yaitu IP address dari server kami. Kemudian bisa dicek di status, pilih support. Bisa dilihat di sini IP address dan subnet mask dan default gateway-nya masuk ke dalam server kami. Pengujian DHCP pada host fisik dimulai dengan masuk ke control panel. Kemudian kita pilih bagian change adapter settings. Kemudian kita pilih adapter apa yang kita gunakan pada server di VirtualBox. Di sini kita gunakan Virtual Host Only Network yang ke-9. Kemudian kita klik Properties, dan yang akan kita konfigurasi adalah bagian IP versi 4. Kemudian kita klik Properties lagi. Di sini yang kita pilih adalah Obtain an IP address automatically dan Obtain DNS server automatically juga. Karena nanti dia akan mendapat IP address secara otomatis dari DHCP yang telah kita konfigurasi di sebelumnya. Kemudian close saja. Untuk pengujian kita bisa langsung buka CMD. Kita lakukan tes koneksi dulu ke server dengan mengetikkan perintah ping IP address dari server. Bisa dilihat di sini antara server dan klien fisik sudah dapat terhubung. Kemudian kita masukkan command ifconfig/all. Kita cari bagian Ethernet adapter virtual host only network yang ke-9. Seperti yang bisa dilihat, connection specific DNS suffix-nya adalah dhcp.fedora.local, di mana dhcp.fedora.local adalah alamat dari DNS yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa lihat IPv4 address-nya 10.20.30.3 yang mana merupakan range dari address yang sudah ditentukan pada server DHCP sebelumnya. Kemudian kita lihat subnet-nya juga sama, yaitu /26 atau 255.255.255.192. Kemudian DHCP servernya juga merujuk kepada DHCP server yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan cek juga pada virtual host only network yang ke-9-nya. Kita klik, kemudian kita buka details. Di sini bisa dilihat bahwa connection specific DNS-nya juga sama, yaitu DNS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian IPv4 address-nya juga sama, yang merupakan range dari yang sudah kita tentukan sebelumnya. Subnet mask-nya juga sama, yaitu /26. Kemudian IP4 DHCP servernya juga merujuk ke IP DHCP yang sudah kita buat sebelumnya.